anak-anak, semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi matematika mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran serta bagaimana cara menyederhanakan hasilnya. Silakan anak-anak simak video ini dengan baik ya. Kegiatan belajar yang akan kita laksanakan hari ini ada 3, yaitu yang pertama, mengenal pecahan campuran, yang kedua, menjumlahkan dan mengurangi pecahan campuran, dan yang terakhir adalah menyederhanakan hasil dari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sebelum kita melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran, anak-anak perlu mengenal terlebih dahulu mengenai pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Di sini bisa anak-anak lihat pecahan 2/1/3, bilangan 2 merupakan bilangan bulat, sedangkan 1/3 merupakan pecahan biasa. Nah, dalam menjumlahkan dan mengurangi pecahan campuran, anak-anak perlu mengamati langkah-langkah yang akan Ibu Guru jelaskan pada hari ini, yaitu yang pertama, dalam menjumlahkan dan mengurangi pecahan, anak-anak perlu mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Yang kedua, pastikan kedua penyebutnya sama. Jika tidak, maka samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK kedua penyebut tersebut. Yang ketiga, jumlahkan atau kurangkan pembilang. Dan yang terakhir adalah sederhanakanlah pecahan tersebut. Nah, sekarang mari kita coba untuk menjumlahkan pecahan campuran. Di sini Ibu Guru memiliki latihan soal, yaitu pecahan 2/1/3 ditambah pecahan 2/5. Di sini yang dinamakan pecahan campuran adalah pecahan ini, 2/1/3. Sedangkan pecahan 2/5 adalah pecahan biasa. 2/1/3 adalah pecahan campuran. Jika terdapat pecahan campuran, maka kita harus mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Caranya adalah dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan asli. Di sini 3 dikali 2 ditambahkan dengan pembilang, kemudian dibagi dengan penyebut. 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7/3. Nah, setelah kita peroleh di sini pecahan biasa 7/3, kemudian kita pindahkan di pembahasan. 2/1/3 ditambah 2/5 sama dengan 7/3 ditambah 2/5 sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak tentu telah mempelajari sebelumnya dalam menjumlahkan pecahan biasa, salah satu langkahnya adalah dengan menyamakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut, kita menggunakan cara yaitu mencari KPK-nya. KPK dari 3 dan 5. KPK dari 3, kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9. Setelah itu 12, 15. Nah, kelipatan dari 5, 10, 15. Nah, setelah kita memperoleh yang sama, kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 5, maka kita dapat menghentikan kelipatannya dan kita tinggal menghitungnya saja. 7/3 ditambah 2/5, karena di sini penyebutnya adalah 15, maka kita harus tahu 3 ini kita kalikan berapa agar menghasilkan 15, yaitu dikalikan 5. Karena di bawah atau penyebut dikali 5, maka pembilang juga harus dikali 5. Di sini 5 kita kalikan berapa untuk menghasilkan 15? Iya, dikalikan dengan bilangan 3, maka pembilang juga harus dikalikan 3. Nah, langsung kita pindahkan ke sini. 7 dikali 5 sama dengan 35, ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Tinggal kita jumlahkan saja di sini. 35 ditambah 6 sama dengan 41/15. Nah, semoga anak-anak bisa memahami penjelasan
sini kita lanjutkan dengan penjelasan berikutnya mengenai pengurangan. Nah, kegiatan yang akan kita laksanakan selanjutnya adalah kegiatan pengurangan pecahan campuran. Anak-anak tentu telah memahami yang mana yang dinamakan pecahan campuran dan yang mana yang dinamakan pecahan biasa. Pecahan 2/9/10 merupakan pecahan campuran. Sedangkan 3/5 adalah pecahan biasa. Jika kita menemukan ada pecahan campuran, maka kita harus mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Anak-anak harus mengingat bagaimana cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah yang pertama adalah kita kalikan penyebut dengan bilangan asli, yaitu 10 dikali 2, kemudian kita tambahkan dengan pembilang, yaitu 9. 10 dikali 2 sama dengan 20, kita tambahkan 9 menjadi 29 per 10. Nah, di sini penyebutnya tetap sama ya, tidak perlu diubah. Kemudian setelah kita peroleh pecahan biasanya, kita tinggal masukkan ke dalam pembahasan. Kita tulis ulang ya, 29 per 10 dikurangi 3/5. Kita sudah peroleh di sini pecahan biasa dari 29/10 adalah 29 per 10. Kita kurangi dengan 3/5 sama dengan titik. Nah, kita harus mengingat cara untuk menjumlah atau mengurangi pecahan yang berbeda penyebut. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini ada penyebutnya yaitu 10 dan 5. Kita cari KPK-nya. KPK dari 10, 10, 20, 30. Sedangkan 5, 10. Nah, sudah kita temukan kelipatan persekutuan terkecilnya yaitu 10. Jadi KPK sama dengan 10. Nah, mari kita tulis 29 per 10 dikurangi 3/5 sama dengan di sini kita telah memperoleh penyebutnya yaitu 10. 10 di sini kita kalikan berapa untuk menjadi 10? Ya, tentu dikali 1. Pembilang juga kita kalikan 1. 5 di sini kita kalikan berapa agar menghasilkan 10? Di sini bisa kita lihat 5-nya dikali 2. Maka kita tulis di sini dikali 2. Kemudian pembilang juga dikali 2. Tinggal kita pindahkan saja. 29 dikali 1 sama dengan 29, dikurang 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka diperoleh hasil yaitu 23 per 10. Nah, cukup mudah bukan? Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan dari Bu Guru mengenai pengurangan pecahan campuran. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai cara menjumlahkan dan mengurangi pecahan campuran dan pecahan biasa. Setelah kita memperoleh jawabannya, sekarang marilah kita belajar untuk menyederhanakan hasil dari penjumlahan atau pengurangan pecahan tadi. Nah, misalnya saja di sini 21/3 ditambah 2/5. Tadi kita memperoleh hasil yaitu 41/15. Kita perhatikan di sini jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita harus sederhanakan jawaban ini agar menjadi pecahan yang lebih sederhana. Caranya, dalam menyederhanakan kita bisa membagi susun pecahan ini, yaitu pembilang dibagi dengan penyebut. 41 kita bagi dengan 15. Anak-anak harus mengingat bagaimana cara membagi susun suatu pecahan. 41 dibagi 15. 41 dibagi 15 bisa dibagi berapa kali? Yaitu 2 kali. Menghasilkan jawaban yaitu 2 dikali 15, 30. Sisanya di sini adalah 11. 11 apakah bisa dibagi dengan 15 lagi? Tidak. Jadi jawabannya
adalah di sini hasilnya 2. 2 ini adalah bilangan asli. Kita letakkan di tengah. Kemudian kita tulis sini pecahan. Sisanya menjadi pembilang. Kemudian pembaginya di sini sebagai penyebut. Kita letakkan di sini, penyebutnya adalah 15. Jadi, bentuk sederhana dari 41/15 adalah 2/11/15 yang merupakan pecahan campuran. Nah, hasil ini bisa menjadi pecahan campuran maupun pecahan biasa. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan ini. Kita coba lagi di slide selanjutnya. Nah, sekarang mari kita coba menyederhanakan hasil dari pengurangan pecahan campuran dan pecahan biasa yang telah kita laksanakan tadi. Di sini bisa kita tulis 29/10 dikurangi 3/5, hasilnya adalah 23/10. Perlu anak-anak ketahui jika pembilang nilainya lebih dari penyebut, maka kita harus menyederhanakan pecahan tersebut agar menjadi pecahan yang lebih sederhana. 23/10 artinya adalah 23 dibagi dengan 10. Nah, kita bagi susun 23 dibagi 10. 23 dibagi 10, 2. 2 dikali 10, 20. Kita kurangi 23 dikurangi 20, sisanya adalah 3. Nah, di sini hasil di atas merupakan bilangan asli. Kemudian sisa di sini adalah pembilang dan pembaginya merupakan penyebut. Maka bisa kita peroleh hasil yaitu 2, pembilangnya adalah 3, penyebutnya adalah 10. Jadi bentuk sederhana dari 23/10 adalah 23/10 yang merupakan pecahan campuran. Nah, semoga anak-anak lebih memahami materi ini. Mari kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Nah, Ibu Guru memiliki latihan soal yang akan kita kerjakan bersama-sama mengenai penjumlahan pecahan campuran. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 25/7 kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah penyebut dikalikan dengan bilangan asli, 7 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 5 atau pembilang dibagi dengan penyebut per penyebut. 7 dikali 2 sama dengan 14, kita tambah 5 menjadi 19/7. Yang kedua yaitu 1/3 sama dengan per. Nah, di sini 3 dikalikan 1 ditambah 1/3 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4, 4/3. Setelah kita peroleh pecahan biasa dari kedua pecahan campuran tadi, maka kita sudah bisa menjumlahkan pecahan tersebut. 19/7 ditambah 4/3. Namun, kita perlu melihat lagi apakah penyebutnya sudah sama atau belum. Jika belum, maka langkah yang harus kita ambil adalah mencari KPK dari 7 dan 3. Nah, sekarang kita mencari KPK dari 7 dan 3. 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. 3,
6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Nah, di sini kita peroleh KPK-nya adalah 21. Nah, setelah kita peroleh KPK tersebut, maka kita sudah bisa menjumlahkan pecahan biasa tadi. 19/7 ditambah 4/3 sama dengan, di sini kita tulis 21. Kita cari di sini 7-nya, kita kalikan berapa dia agar menghasilkan 21. 1, 2, 3. Dikalikan 3, maka pembilang juga dikalikan 3. Di sini 3-nya kita kalikan berapa dia? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka pembilang juga dikali 7. Nah, 19 dikali 3 sama dengan 57. Ditambah 4 dikali 7 sama dengan 28. Hasilnya di sini adalah 85/21. Setelah kita memperoleh hasil ini, kita perlu amati terlebih dahulu apakah pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Iya, pembilang di sini lebih besar daripada penyebut. Maka kita harus menyederhanakan pecahan biasa ini menjadi pecahan yang lebih sederhana. Caranya adalah dengan membagi 85 dengan penyebutnya, itu 21. 85 dibagi 21 sama dengan 3. Sama dengan 3. 3 dikali 21, kita cari yang mendekati saja ya. 21 dikali 3 sama dengan 63. Sekarang kita kurangi. Di sini hasilnya adalah 8 dikurangi 6, 2. Nah, di sini coba kita ulangi dalam membaginya. Terdapat kekeliruan yang mungkin Ibu Guru lakukan. Coba kita ulang lagi ya. 85 dibagi 21 yang mendekati adalah 4 ya, bukan 3. 4 dikali 21, 84. Sini tinggal kita kurangi menjadi 1. Anak-anak tentu masih ingat tadi bilangan asli di sini adalah 4, maka kita letakkan di tengah. Sisanya adalah sebagai pembilang dan pembagi sebagai penyebut. Jadi jawabannya adalah 41/21. Nah, selanjutnya mari kita berlatih menjawab soal pengurangan bilangan atau pecahan campuran. Nah, seperti tadi kita lakukan langkah yang sama. Pertama adalah kita ubah di sini 3/4/5 menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 5 dikali 3 ditambah 4/5. 5 dikali 3 sama dengan 15 ditambah 4 sama dengan 19/5. Kemudian pecahan 21/2 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2 dikali 2 ditambah 1/2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5/2. Setelah kita peroleh pecahan biasa, maka kita lakukan pengurangan selanjutnya. 19/5 dikurangi 5/2. Nah, kita amati dulu penyebutnya berbeda. Maka kita harus mencari KPK dari 5 dan 2. 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, kita peroleh yang sama adalah 10, maka KPK adalah 10. Sekarang kita pindahkan di sini, kita ganti penyebutnya menjadi 10. 5/2 sama dengan per 10. Di sini 5-nya kali berapa? 1, 2, 19
juga dikali 2. 2-nya di sini dikali berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 dikali 5, 5 juga dikali 5. 19 dikali 2, berapakah hasil dari 19 dikali 2? Kita bisa menggunakan perkalian susun. Anak-anak harus mengingat bagaimana mengalihkan suatu bilangan menggunakan cara susun. Nah, di sini kita dapatkan 19 dikali 2 adalah 38. Kita kurangi dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Hasilnya adalah 38 dikurangi 25 sama dengan 13/10. Nah, kita amati sekarang apakah pembilangnya lebih besar daripada penyebut? Iya, pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka kita harus sederhanakan menjadi pecahan yang lebih sederhana. Caranya adalah 13 dibagi 10. 13 bagi 10 yang mendekati adalah 1. 1 dikali 10 sama dengan 10. 13 dikurangi 10 sama dengan 3. Nah, 3 ini tidak bisa lagi membagi 10, maka kita hentikan sampai di sana. 1 sebagai bilangan asli ditulis di sini. 3 ini sisanya sebagai pembilang dan pembagi adalah penyebut. Maka jawaban yang paling sederhana adalah 1/3/10. Nah, begitulah cara untuk mengurangi pecahan campuran dari dua bilangan. Nah, berikut ini Bu Guru memiliki tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah. Silakan anak-anak cermati lagi bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi pecahan campuran yang tadi telah Bu Guru jelaskan. Silakan anak-anak jawab pada buku tugas menggunakan cara yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi. Nah, sekian video penjelasan materi mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena anak-anak sudah mencermati video ini dengan baik. Akhir kata Bu Guru ucapkan selamat belajar kepada anak-anak dan sampai jumpa.